Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dwi Anjani. Perkenalkan, nama saya Anitya. Perkenalkan, nama saya Desi Nurhayati. Perkenalkan, nama saya Cindy Amalia. Kami, siswi dari kelas 12 BDP 1 akan menjelaskan materi tentang yang pertama bilangan real, yang kedua nilai mutlak, yang ketiga persamaan linear dua variabel, dan yang terakhir program linear. Stay tuned. Saya di sini akan menjelaskan tentang bilangan real. Bilangan real adalah sistem bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Angka desimal adalah angka berbasis 10 yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ahli matematika mendefinisikan notasi bilangan real sebagai simbol R. Di sini saya akan menjelaskan 3 sifat-sifat operasi hitungan bilangan bulat. Yang pertama yaitu ada sifat komutatif, yang kedua itu sifat asosiatif, dan yang ketiga yaitu sifat distributif. Kita masuk ke yang pertama, yaitu sifat komutatif atau disebut juga pertukaran. Sifat ini berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahannya yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A, dan untuk perkaliannya yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama untuk penjumlahan. Contohnya, 7 ditambah 8 sama saja dengan 8 ditambah 7, yaitu hasilnya 15. Dan yang kedua untuk contoh soal perkalian. Contohnya, 5 kali 6 sama saja dengan 6 kali 5, hasilnya 30. Jadi untuk sifat komutatif ini, jika angka bilangan kalian ditukarkan, hasilnya akan tetap sama. Yang kedua yaitu sifat asosiatif atau disebut juga pengelompokan. Sifat ini sama seperti sifat sebelumnya karena sifat ini berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahannya yaitu jika A tambah B ditambahkan C sama dengan A ditambah B tambah C. Dan untuk perkaliannya yaitu jika A kali B dikalikan C sama dengan A kali B kali C. Untuk contoh soal yang penjumlahan, contohnya 3 ditambah 4 ditambahkan 5 sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5, yaitu hasilnya 12. Untuk cara penjumlahannya, yang pertama kita jumlahkan yang ada di dalam kurung dulu, yaitu 3 ditambah 4 hasilnya 7, ditambahkan 5 hasilnya 12. Sama saja dengan 4 ditambah 5 yaitu 9, 9 ditambah 3 yaitu 12. Dan yang terakhir yaitu ada sifat distributif atau disebut juga penyebaran. Sifat ini yang pertama ada operasi perkalian terhadap penjumlahan, yaitu jika A dikalikan B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kita masuk ke contoh soal ya. Contohnya 2 dikali 4 ditambah 5 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 5, yaitu hasilnya 18. Mengapa jadi 18? Karena 2 kali 4 sama dengan 8 dan 2 dikali 5 yaitu 10. Jadi hasil perkalian tersebut kita jumlahkan, 8 ditambah 10 hasilnya 18. Sekian mengenai bilangan real. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang nilai mutlak. Nilai mutlak adalah nilai suatu bilangan real yang dihitung dari jarak bilangan itu dengan 0. Sehingga bilangan yang dinilai mutlakkan selalu bernilai positif. Dapat juga dikatakan bahwa nilai mutlak adalah suatu bilangan real tanpa tanda positif atau negatif. Definisi dari nilai mutlak. Misalkan X anggota himpunan bilangan real, maka mutlak X akan sama dengan X jika X lebih dari atau sama dengan 0, dan akan sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Atau soal nilai mutlak. Jika A dan B merupakan bilangan real, berlaku mutlak A kali B ini akan sama dengan mutlak A dikalikan dengan mutlak B. Contohnya seperti ini. Tunjukkan bahwa mutlak dari 3x plus 15 sama dengan 3 kali mutlak x plus 5. Nah, mari kita selesaikan. Mutlak 3x plus 15, di mana 3x dan 15 ini mempunyai faktor yang sama yaitu 3. Jadi kita faktorkan menjadi mutlak dari 3 supaya jadi 3x plus 15.
kita kalikan dengan X plus 5. Sesuai dengan sifat yang pertama, mutlak dari 3 kali X plus 5 akan sama dengan mutlak dari 3 dikalikan dengan mutlak dari X plus 5. Mutlak dari 3 hasilnya adalah 3. Kemudian kalikan dengan mutlak dari X plus 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa mutlak 3X plus 15 sama dengan 3 kali mutlak X plus 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan linear dua variabel. Adalah sebuah bentuk relasi sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat 1. Dikatakan persamaan linear karena pada bentuk persamaan ini jika digambarkan dalam bentuk grafik maka akan terbentuk sebuah grafik garis lurus yaitu linear. Dan cara penyelesaiannya ada 3 metode. Yang pertama metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, dan yang ketiga metode grafik. Persamaan linear dua variabel ditulis dengan bentuk AX ditambah BY sama dengan C. Sebagai keterangan, X dan Y adalah variabel dengan pangkat 1, sedangkan A dan B adalah koefisien dan C adalah konstanta. Contoh soalnya yaitu tentukan nilai variabel X dan Y dari kedua persamaan berikut. 2X ditambah 4Y sama dengan 28. 3X ditambah 2Y sama dengan 22. Gunakan cara metode substitusi. Cara jawabnya yaitu yang pertama, kita pilih salah satu persamaan yang akan dipindahkan elemennya. Misalnya kita pilih persamaan pertama yaitu 2X ditambah 4Y sama dengan 28. Lalu kita pilih variabel Y untuk kita pindahkan ke ruas kanan, maka persamaannya berubah menjadi 2X sama dengan 28 dikurangi 4Y. Karena kita memilih variabel Y yang akan dipindahkan, maka koefisien pada variabel X dihilangkan dengan cara membagi masing-masing ruas dengan menilai koefisien X. 2X per 2 sama dengan 28 dikurangi 4Y per 2. Maka hasilkan persamaan X sama dengan 14 dikurangi 2Y sebagai bentuk solusi dari variabel X. Setelah itu, gabungkan persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 22 yang tadi kita tidak pilih pada soal dengan persamaan X sama dengan 14 dikurangi 2Y dengan cara menggantikan variabel X dengan persamaan. X sama dengan 14 dikurangi 2Y. 3X ditambah 2Y sama dengan 22. 3 kurung buka 14 dikurangi 2Y kurung tutup ditambah 2Y sama dengan 22. 42 dikurangi 6Y ditambah 2Y sama dengan 22. Min 4Y sama dengan 22 dikurangi 42. Selanjutnya, min 4Y sama dengan min 20. 4Y per min 4 sama dengan 20 per min 4. Y sama dengan 5. Maka ditemukan variabel Y adalah 5. Setelah ditemukan variabel Y sama dengan 5, sekarang kita cari X dengan memasukkan 5 sebagai variabel Y. X sama dengan 14 dikurang 2Y. X sama dengan 14 dikurang 2Y kurung buka 5 kurung tutup. X sama dengan 14 dikurang 10. X sama dengan 4. Maka ditemukan variabel X adalah 4. Sehingga jawaban dari soal SPLDV di atas adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang program linear. Program linear atau pemrograman linear adalah metode untuk memperoleh hasil optimal dari suatu model matematika yang disusun dari hubungan linear. Program linear adalah kasus khusus dalam pemrograman matematika. Rumusnya ada 2. Yang pertama yaitu menggunakan garis selidik. Garis selidik dapat diperoleh dari fungsi objektif f x, y sama dengan ax tambah by, yang mana garis selidiknya ialah ax tambah by sama dengan z. Nilai z diberikan sembarang nilai. Garis ini dibuat setelah grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaannya juga dibuat. Garis selidik awal dibuat di area himpunan penyelesaian awal, lalu kemudian dibuat garis-garis yang sejajar dengan garis selidik awal. Yang kedua yaitu membandingkan nilai fungsi tiap titik ekstrim. Menyelidiki nilai optimum dari fungsi objektif juga dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu menentukan titik-titik potong dari suatu garis-garis batas yang ada.
Titik-titik potong tersebut merupakan nilai ekstrim yang berpotensi memiliki nilai maksimum pada salah satu titiknya. Berdasarkan titik-titik tersebut, maka dapat ditentukan nilai masing-masing fungsinya, yakni kemudian dibandingkan. Nilai terbesar merupakan nilai maksimum, dan nilai terkecil adalah merupakan nilai minimum. Berikut adalah contoh soalnya. Tentukanlah di mana nilai maksimum fungsi f x, y sama dengan 4x tambah 5y yang akan dicapai pada grafik ini. Pembahasannya yaitu titik ekstrim pada gambar ialah A tidak mungkin maksimum karena titik A paling kiri, B 3,6, C 8,2, D 8,0. Nilai tiap titik ekstrim ialah B dalam kurung 3,6 menjadi F dalam kurung 3,6 sama dengan 4 dalam kurung 3 tambah 5 dalam kurung 6 sama dengan 42. C dalam kurung 8,2 menjadi F dalam kurung 8,2 sama dengan 4 dalam kurung 8 tambah 5 dalam kurung 2 sama dengan 42. D dalam kurung 8,0 menjadi F dalam kurung 8,0 sama dengan 4 dalam kurung 8 tambah 5 dalam kurung 0 sama dengan 32. Sehingga dapat diketahui hasilnya bahwa nilai maksimumnya berada pada titik yang melalui garis BC dengan nilai maksimum 42. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.